Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah sehingga kita diberi kesempatan, kesehatan rezeki, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi atau in-house training dalam penyampaian program sekolah penggerak. Bapak, Ibu, guru yang hebat, pada saat ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait program sekolah penggerak. Nah, untuk yang bahasan pertama atau materi pertama, insya Allah tentang profil pelajar Pancasila akan disampaikan oleh saya sendiri, Winwin Nurhayati Tauziri. Mungkin sebagai pembuka, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kita ini ada 4 instruktur yang akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu saya sendiri, Winwin Nurhayati Tauziri, kemudian yang kedua Ibu Rizka Irianti, kemudian yang ketiga Ibu Imas Zubaidah Hulaini, dan yang keempat Ibu Maharani Purnamasari. Kita mempersingkat waktu Bapak Ibu terkait profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan izin untuk share screen tentang profil pelajar Pancasila. Namun sebelumnya, maaf, mungkin saya belum share screen. Sebentar. Siap, bagaimana sudah terlihat screen share pembagian screen, pembagian layar yang akan saya tampilkan ini tentang apakah itu pendidikan. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menanyakan tentang pertanyaan pemantik karena ini memang profil pelajar Pancasila ini tidak jauh dari pendidikan itu sendiri dan pembelajaran. Saya ingin ada Bapak, Ibu, Ibu-ibu, mangga yang akan men-sharekan pengetahuan awalnya tentang apa itu pendidikan. Mangga, siapa? Oke, siapa? Pendidikan, apa itu pendidikan? Bagaimana? Siap? Apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah pembelajaran ya, pembelajaran di mana pembelajaran ini bersifat tidak pernah berhenti. Dan pembelajaran pun seperti itu, ya. Kita mendapatkan sesuatu hal dari yang mana kita tidak tahu menjadi tahu. Namun pendidikan yang akan kita tahu, yang akan kita bahas di sini adalah pendidikan ini. Pendidikan yang memerdekakan. Mungkin dari istilah memerdekakan, tidak adanya pengotakan mungkin ya. Bagaimana menurut ibu-ibu? Oke, bisa disetujui ya. Memerdekakan suatu hal yang bisa kita dapat, sesuatu hal yang kita bisa menjadi tahu, menjadi bisa, tapi kita tidak dikotakan, kita tidak dibatasi terhadap apa yang harus kita peroleh. Namun pengotakan itu tidak serta-merta kita bebas begitu saja. Kita bebas melakukan apa saja. Kita bebas mendapatkan dengan cara apa saja. Ya, walaupun memang di sini ada istilah bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Bisa didapatkan di mana saja. Tapi tidak begitu saja, kita tetap ada aturan-aturan
kalau istilahnya ada batasan yang tidak boleh kita lalui. Karena walau bagaimanapun merdeka tidak serta-merta kita bebas melakukan apa saja ya. Nah, itu mungkin ya. Di sini dalam pendidikan pun seperti itu. Nah, pendidikan yang memerdekakan di mana pada proses pendidikan ini kita berpusat pada saya mungkin kembali lagi. Pendidikan ini siapa yang akan kita jadikan subjeknya ya gitu. Nah, ini adalah peserta didik. Nah, karena di sini kita sebagai guru di satuan pendidikan, maka berpusat pada peserta didik. Kenapa berpusat pada peserta didik? Karena mereka lah pemeran utama dalam pendidikan dan pembelajaran. Mereka bisa merdeka tanpa harus dituntut pada capaian yang harus dibatasi dan dibebankan pada apa yang harus mereka peroleh. Tapi minat dan bakat mereka tertahan. Sedangkan beberapa karakter peserta didik itu berbeda. Ada peserta didik yang sangat memahami. Ini sering dijadikan analogi ya, ini sering sekali dijadikan analogi. Peserta didik yang memahami matematika, tapi mereka tidak paham, bahkan mereka kesulitan untuk memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Atau mereka yang pandai dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mereka menyukai sastra, mereka menyukai terkait hal-hal dengan sastra, puisi, kemudian peran gitu ya. Tapi mereka sangat lemah dalam memahami matematika. Nah, ini di sini kita ingin membebaskan peserta didik dari pengotakan tersebut. Nah, di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di mana bahwa pendidikan itu merupakan proses berkesinambungan dan berpusat pada peserta didik, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Saya sangat suka sekali dengan ini filosofi maaf saya sedikit mengedit ya tulisan saya, filosofi dari Taman Siswa di mana yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana adanya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak namun berhamba pada sang anak. Di sini bebas dari segala ikatan maksudnya itu tidak memaksakan anak untuk terus memahami hal yang mereka tidak mampu untuk menguasainya. Kemudian ketika kita membebaskan anak, tapi hati kita tidak berbicara, kesucian hati kita tidak berbicara untuk mendekati sang anak, itu menjadi omong kosong, bahwa apa yang kita sampaikan kepada peserta didik, kepada siswa akan tercapai. Jika hati kita masih ada swag sedikit, itu tidak akan mampu mendekati anak, bahkan menyampaikan, membuat anak interest, tertarik, itu tidak akan. Kemudian tidak meminta satu hak pada anak, itu tidak ada tuntutan kepada peserta didik, kepada siswa, bahwa mereka harus begini, mereka harus begitu. Nah itu ya, namun berhamba pada sang anak. Ini yang akan kita dekati adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian kita dari sini kita akan melihat, kita akan mengetahui, kita akan membuka paradigma kita terhadap profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila peserta didik kita itu profilnya, lulusannya itu bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dari peserta didik dan pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan ini adalah warga sekolah, termasuk guru itu sendiri. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila itu yang diraih bukan oleh peserta didik saja, tapi oleh guru itu sendiri, sekolah, dan seluruh warganya. Kemudian
Apa itu profil pelajar Pancasila itu? Elemen-elemennya apa saja ini di sini? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri, ya. Kemudian di sini maaf ya, saya lupa lagi. Bisa ada yang menambahkan ini elemen yang keenam? Saya lupa lagi nih. Gotong royong, maaf ya di sini. Nah seharusnya ini di sini ya, gotong royong. Ini di profil-profil ini harus harus tampak dalam di peserta didik selama proses pembelajaran, dan nanti lulusannya pun harus ada, itu harus menjadi karakter. Di sini ini menjadi satu keseluruhan. Mereka memiliki keimanan, kemudian ada empati ya, kemudian jiwa kreativitasnya, tapi mereka juga bisa tangguh, mandiri, kemudian mampu menanggapi hal-hal isu global ya, kemudian berkebinekaan global, tapi kearifan lokal mereka itu harus tetap tertahan di sini, harus tetap ada. Jadi kalau misalkan ada kebudayaan dari luar, ada istilahnya tukar kebudayaan, mereka bukan mengikuti tapi menjadi penguatan bagi kebudayaan yang mereka miliki. Jika ini sudah di dalam mereka menjadi di dalam peserta didik sudah menjadi karakter, ketika ada kebudayaan luar itu mereka sebagai penguatan dari kebudayaan. Tapi harus diingat bahwa kebudayaan dan pendidikan itu bersifat dinamis. Itu tidak statis. Maka dari itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Karena mereka adalah anak zaman. Mereka itu bukan anak kita ya, anak zaman. Di mana zaman akan berkembang, mereka pun akan mengalami perkembangan sesuai dengan zaman yang dihidupinya mereka itu ya gitu. Kemudian di sini ya, kemudian untuk apa ya ada kegunaan profil pelajar Pancasila dan segala macam. Nah ini mungkin nanti ya secara garis besar segala macamnya saya izin stop sharing ya terkait profil pelajar Pancasila. Nah kemudian selanjutnya saya akan meminta ibu-ibu untuk berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila. Boleh dibuat beberapa kelompok. Nanti hasil diskusi bisa dipresentasikan, tapi untuk waktunya sebentar ya, karena kita dibatasi waktu. Saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Oke. Baik. Oke. Terima kasih. Sudah selesai diskusinya? Ya, mungkin presentasinya nanti. Oke. Presentasinya mungkin bisa nanti kita dilanjut ya. Karena selanjutnya kita akan lanjut pada sesi penguatan tentang profil pelajar Pancasila. Insya Allah akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya, yaitu oleh Ibu Rizka Irianti SPD. Kepada beliau kami persilahkan waktu seluas-luasnya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak gimana, masih semangat? Hebat ya semua ya. Insya Allah. Masih semangat. Kami mempelajari apa itu profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan oleh Bu Winwin. Nah, sekarang masih pada materi yang sama, namun kita akan mengupas elemen-elemen yang terdapat pada dimensi profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya izin share screen. Ditunggu sebentar. Ya, siap. Oke. Terima kasih. Sudah selesai diskusinya. Ya, mungkin presentasinya nanti. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan meminta ibu-ibu untuk berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila dan segala macam. Nah, ini mungkin nanti ya secara garis besar segala macamnya. Kemudian
Mohon maaf menunggu, apakah sudah terlihat? Siap. Iya, terima Siap, kasih. sudah terlihat Nah, Bu. kali ini Alhamdulillah. kita masih mempelajari materi yang sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh terhadap materi, berikut adalah tujuan kita dari sesi ini. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Winwin mengenai konsep profil pelajar Pancasila. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu peserta pelatihan diharapkan mampu memahami dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta pelatihan mampu memahami kegunaan profil pelajar Pancasila. Peserta pelatihan dapat menjelaskan penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, serta peserta pelatihan dapat merefleksikan peran dan fungsi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya agenda kita pada hari ini yaitu elaborasi materi, di mana nanti saya akan memaparkan materi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Kemudian agenda kedua nanti kita akan ada refleksi diri. Nanti masing-masing peserta pelatihan dibagi ke dalam kelompok untuk membahas peran dan fungsi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita akan diakhiri dengan koneksi antar materi, yaitu menyimpulkan dan mereview apa keterkaitan profil pelajar Pancasila dengan struktur kurikulum. Nah, sebelum kita mulai, tadi kan sudah kita sepakati bersama harus saling menghargai ketika sedang berdiskusi. Apabila ada yang sedang bertanya, yang lain mematikan mikrofonnya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya mau mengetahui dulu sebelum saya lebih lanjut, apakah ada yang tahu bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik? Bagaimana? Ada yang tahu? Boleh, silakan Bu Maharani. Saya mencoba dengan memasukkannya dalam aktivitas Ada pembelajaran. Barangkali Mungkin dari Bu Imas atau Bu Winwin yang mau mencoba memaparkan bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Dengan mengadakan program Jadi pembiasaan. banyak cara yang dapat kita lakukan. Nah, ternyata sudah cukup tergambar ya bagaimana cara mewujudkan. Guru-guru di sini sudah sangat hebat. Dengan demikian, insya Allah saya rasa dalam pemberian materi ini akan sangat mudah karena luar biasa hebat sekali pemahaman Ibu dan Bapak pada pelatihan kita kali ini. Kemudian akan saya lanjutkan pada pemaparan materi. Oh iya, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Seluruh warga sekolah termasuk guru, peserta didik, dan seluruhnya. Kita yang sudah dibahas yaitu konsep atau definisi dari profil pelajar Pancasila. Sekarang kita akan mengupas bagaimana dimensi dan elemen profil pada pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah tahu ya ada 6 dimensi ya profil pelajar Pancasila, sudah dijelaskan, sudah digambarkan dengan jelas oleh Bu Winwin. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana kita harus membentuk profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Di sini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana kita mewujudkan elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada peserta didik? Di antaranya peserta didik harus tahu, kita harus dapat menentukan bagaimana akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan pada peserta didik? Di antaranya yaitu mengenal dan menghargai budaya. Bagaimana anak
kita sebagai guru khususnya tentunya yang sangat berkaitan erat dengan peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai berkebinekaan global, diantaranya mengenal dan menghargai budaya. Nah, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada dimensi bergotong royong. Dalam bergotong royong dapat ditumbuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya ketika di dalam kelas, yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi. Kemudian dengan kolaborasi tersebut akan timbul kepedulian sesama peserta didik dan akan timbul rasa berbagi. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu mandiri, di mana peserta didik diharapkan dapat memiliki pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Kita juga sebagai guru harus dapat menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi peserta didik harus guru harus dapat menstimulasi agar peserta didik memiliki karakter bernalar kritis, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Nah, hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, ini sangat penting karena dengan merefleksi kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik pada suatu materi. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Di antaranya menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. Nah, di sini peserta didik bagaimana guru dapat menumbuhkan atau menstimulasi agar peserta didik dapat memiliki karakter yang kreatif. Misalnya dengan dalam kegiatan pembelajaran, guru pada saat berdiskusi atau pemecahan masalah seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada kegunaan profil pelajar Pancasila. Apa kegunaan profil pelajar Pancasila? Nah, pelajar Pancasila mungkin di sini lebih ke penggunaannya yaitu didasari dari tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Nah, kemudian profil Pancasila ini juga dikuatkan oleh Ki Hajar Dewantara yang telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Ya, sudah dijelaskan dengan sangat jelas tadi oleh Bu Winwin bagaimana Ki Hajar Dewantara mencetuskan visi pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan atau pembelajaran itu harus memerdekakan. Nah, bagaimana? Dengan cara seluruh aktivitas kegiatannya itu berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Nah, kemudian nanti tujuan pendidikan, kemudian kegiatan pembelajaran, nanti kaitannya dengan kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, semuanya harus bermuara pada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana? Nah, di sini profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kemudian rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Nah, jadi sangat jelas bahwa profil pelajar Pancasila ini dijadikan sebagai kompas atau acuan atau petunjuk arah bagaimana pendidik dan pelajar Indonesia dalam menentukan arah tujuan pembelajaran. Kemudian segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Ya, yang tadi yaitu semuanya kegiatan pembelajaran, baik itu program, kegiatan, tujuannya bermuaranya kepada profil pelajar Pancasila.
Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Nah, tadi sudah tergambar ya pemahamannya. Tadi sudah ada beberapa yang memaparkan pendapatnya. Ada dengan cara melakukan eh, pengintegrasian dalam pembelajaran. Nah, itu tadi sudah tepat. Nah, di sini akan digambarkan bagaimana penerapannya. Di sini ada 6 elemen pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di sini yang ke-6 elemen tadi saling bersinergi dan harus ditumbuhkan atau ditanamkan dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, kemudian pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini tergambar profil ke-6 elemen ini menjadi pusat atau menjadi muara yang kemudian nantinya dikelilingi oleh intrakurikuler, project, dan ekstrakurikuler yang mana ketiga kegiatan pembelajaran ini harus mengintegrasikan nilai-nilai atau elemen-elemen yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Di sini dikelilingi oleh budaya sekolah. Jadi budaya sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan atau membentuk karakter peserta didik agar dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan? Sebentar. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Ya, berarti bagaimana cara mewujudkannya, kemudian nanti Alhamdulillah. siapa saja yang berperan dalam mewujudkan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nah, karena semua sudah paham di sini, alhamdulillah, pada semangat ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nanti sebentar. Di sini ada instruksinya, di mana setiap peserta membentuk kelompok diskusi. Oh, sebentar, saya salah share screen, maaf ya. Sebentar. Oh ya, baik, saya ini saja. Jadi nanti dibentuk kelompok, kemudian diskusikan bersama teman kelompok bagaimana buat peran siapa saja yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan apa saja hal-hal yang dapat dilakukan sesuai dari peran dan fungsinya masing-masing. Saya beri waktu 30 menit untuk melakukan diskusi. Silahkan. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah sudah selesai diskusinya? Oh, sudah. Ya, baik. Kalau sudah selesai diskusi, saya minta ada perwakilan dari setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang akan memaparkan? Oh iya. Baik, sudah tergambar jelas ya pemahaman Ibu dan Bapak. Saya rasa cukup pada pemberian materi kali ini, yaitu mengenai bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dan siapa saja yang berperan dalam mewujudkannya. Nah, nanti tugas kalian jangan lupa dikumpulkan dan dibuat semenarik mungkin menjadi peta peran fungsi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum saya akhiri materi kali ini, saya ingin merefleksikan, saya ingin tahu bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu dari materi yang tadi kita sampaikan. Dan keterkaitannya dengan
kurikulum ya, struktur kurikulum yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, bagaimana? Ada yang bisa memaparkan atau menjelaskan apa keterkaitan struktur kurikulum dengan profil pelajar Pancasila? Silahkan, siapa? Ada? Beranjak saja ya kita lewat ke materi asesmen diagnostik yang akan disampaikan oleh Bu Maharani Purnamasari. Kepada Bu Maharani kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rizka yang sudah memberi waktunya, dan mudah-mudahan Bu Imas bisa segera mengatasi permasalahan teknisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini. Nama saya Maharani Purnamasari. Untuk 1 jam ke depan saya akan menemani Ibu untuk membersamai dalam pembelajaran mengenai asesmen diagnostik, gitu ya, asesmen diagnostik ini. Nah, sebentar saya akan coba presentasikan. Ada Bu? Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat ya, terima kasih. Nah, pada aktivitas kali ini saya akan menyampaikan mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini kita akan tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui tujuan dari asesmen diagnostik, kemudian mengetahui tentang asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, aktivitas kita hari ini adalah jadi nanti saya akan menyampaikan mengelaborasi tentang asesmen diagnostik ini, kemudian kita akan mulai dari diri, mengevaluasi apa yang sudah dipahami oleh peserta, kemudian saya akan elaborasi, kemudian kita akan mengadakan kolaborasi dengan diskusi dari tiap kelompok, dan kita akan mengadakan refleksi, dan terakhir kita akan mengadakan umpan balik. Kembali ke materi, ini materi tentang asesmen diagnostik. Saya ada pertanyaan, apa tujuan dari asesmen diagnostik? Nah, di sini mungkin ibu pernah mengalami bagaimana pengalaman ibu dalam melakukan asesmen diagnostik. Jadi, mungkin dari Bu Rizka atau Bu Winwin bisa berbagi. Yang pernah saya lakukan pada peserta didik, yaitu untuk mengetahui kemampuan awalnya. Jadi ketika Boleh, silakan. mulai kegiatan pembelajaran, saya ingin tahu dulu sejauh mana tingkat pemahamannya, karena dengan demikian saya dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Seperti itu, Bu. Iya. Sesuai kebutuhan ya. Jadi diagnostik mungkin kita sering mendengar diagnosis dokter gitu ya. Apa jadinya kalau misalnya dokter salah mengetahui penyakit pasiennya gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan pemantiknya nih. Apa yang bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik ini? Ada yang mau berbagi? Sebentar, saya mau cek dulu. Ini itu saya muncul tidak di layar? Muncul. Ya. Bisa Ibu lihat ketika Ibu kembali lagi ke game, biasanya terlihat Ibu muncul atau tidak. Biasanya apa sih yang dilakukan ketika melakukan asesmen diagnostik? Biasanya kita melakukan dengan cara wawancara. Bagaimana anak itu dan bagaimana kesiapan dari anak
Itu mungkin jadi pertanyaan juga, itu apakah pertanyaan menyiapkan, kalau kita dulu ya, menyiapkan peserta didik dan menanyakan bagaimana Anda siap atau segala macam. Ya nak, kita belajar kesiapan anak-anak itu bisa menjadi asesmen diagnostik atau tidak, itu sebetulnya bukan jawabannya, mungkin menjadi salah satu keresahan. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizka dan Ibu Winwin yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kita lanjutkan ya. Jadi dari asesmen diagnostik ini kita bisa melihat mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi kondisi awal siswa ini akan menjadi dasar bagaimana kita menentukan pembelajaran yang tepat gitu ya, pembelajaran atau aktivitas yang tepat untuk siswa peserta didik gitu. Karena kalau misalnya kita salah mendiagnosis, kita akan salah juga dalam memberikan aktivitas. Jadi aktivitas pembelajaran menjadi tidak efektif. Ada dua asesmen diagnostik, yaitu ada asesmen diagnostik secara kognitif dan juga asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnosis kognitif yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi jiwa siswa gitu ya. Jadi non-kognitif itu berkaitan dengan hal-hal yang di luar pengetahuan, Kita bisa mengecek bagaimana kesiapan siswa dengan melakukan diagnostik non-kognitif dulu. Bagaimana latar belakang keluarganya, kemudian aktivitas selama di rumahnya, kondisi keluarga siswa, latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Itu adalah asesmen non-kognitif. Dengan asesmen ini akan memperkaya data kita tentang siswa. Kita bisa mengetahui bagaimana pola asuh di rumah. Karena bagaimanapun pola asuh ini akan mempengaruhi perkembangan siswa selanjutnya gitu ya, akan optimal atau tidak gitu. Kemudian bagaimana gaya belajar siswa. Ini adalah hal yang given yang memang sudah dimiliki oleh siswa, bawaan dari siswa. Dia bisa gaya belajarnya visual, misalnya, atau dia gaya belajarnya auditori, atau dia gaya belajarnya kinestetik. Tentu akan berbeda menghadapi gaya belajar audio dengan menghadapi gaya belajar visual dengan menghadapi gaya belajar kinestetis. Dan kalau kita mengetahui karakter itu, mengetahui gaya belajar itu lebih awal, kita akan lebih mudah untuk memunculkan aktivitas yang bisa memantik memunculkan potensinya. Itu tujuan dari asesmen diagnostik. Kemudian ada asesmen kognitif ya. Ini untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ini untuk mengetahui, asesmen kognitif ini untuk mengetahui bagaimana kondisi awal siswa gitu ya. Apakah dia sudah memenuhi capaian minimal yang akan kita berikan gitu ya, capaian minimalnya yang akan kita berikan. Dengan asesmen diagnostik yang kognitif ini kita bisa menentukan ini anak sudah bisa diberikan capaian pembelajaran yang baru gitu ya, atau ini anak masih harus diberikan treatment, harus dicoba lagi belum diberikan pembelajaran yang baru. Nah, di sini tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu kita mengadakan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, di sini contohnya kita bisa menyediakan gambar, misalnya gambar emosi. Bagaimana anak datang ke kelas, kemudian kita lihat dulu nih kamu sedang bagaimana perasaanmu, apakah dia akan mengambil gambar tersenyum atau dia akan mengambil gambar yang tidak menampakkan kebahagiaan. Nah, ketika kita mendapati siswa yang memperlihatkan kondisi emosi yang tidak siap gitu ya, yang menggambarkan ketidakbahagiaan, kita ajak dulu bicara sebelum kita akhirnya memberikan materi-materi pembelajaran. Jadi kita siapkan dulu mentalnya supaya dia bisa lebih siap mendapatkan menerima materi yang akan kita berikan gitu ya. Kemudian, nah ini asesmen diagnostik non kognitif, bisa dengan bercerita, mengajak berbicara, kemudian bisa tuliskan perasaanmu hari ini atau tuliskan pengalamanmu bermain dengan teman. Kita bisa melihat karakter siswa, peminatnya seperti apa dengan melihat teman-teman yang biasa menjadi sahabatnya gitu ya. Kemudian gambarkan perasaanmu, kita akan bisa menilai kondisi siswa secara non kognitif.
Nah, dari sini strategi tanya jawabnya pada diagnosis non-kognitif itu saat siswa menjawab pertanyaan kita berikan penguatan, kemudian kita berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, kemudian kita mengembalikan fokus jika jawabannya mulai menyimpang. Ketika siswa balik bertanya, kita langsung menjawab pertanyaan siswa, kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Atau pada saat siswa menjawab pertanyaan, coba arahkan kembali pertanyaan, kemudian parafrasekan atau bahasakan kembali agar pertanyaan agar lebih mudah dipahami, atau kita tunggu beberapa saat gitu ya. Nah, itu adalah tindak lanjut dari non-cognitive assessment diagnosis non-kognitif. Kemudian kita berlanjut di assessment diagnostik kognitif. Assessment diagnostik kognitif ini dilakukan secara berkala. Jadi kita harus mulai mengubah assessment itu, penilaian itu bukan untuk akhir gitu ya, untuk menghakimi bahwa oh dia nilainya 8, tetapi asesmen itu fungsinya untuk membuat siswa mencapai tujuan dari pembelajaran gitu ya, tujuan dari pembelajaran. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah pertama kita persiapkan persiapannya, kemudian laksanakan dan diagnosis dan tindak lanjut gitu ya. Jadi kita buat pertanyaan, kita buat jadwal pelaksanaan asesmennya, kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan gitu ya, dari capaian pendidikan ini, kemudian kita cari kompetensi dasarnya dan identifikasi kebutuhan dan asesmen yang tepat. Kemudian buat 2 pertanyaan yang memang sesuai dengan kelasnya, kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya dan 2 pertanyaan dengan topik di 2 kelas di bawahnya gitu ya. 1 kelas di bawah dan 2 kelas di bawah. Jadi kita akan melihat dia sudah siap dengan capaian pembelajaran di fase itu atau dia harus mengulangi meremedial dari capaian pembelajaran di bawahnya. Nah, ini asesmen diagnostik kognitif. Kita bisa melakukan tindak lanjutnya dengan membuat pengolahan dari hasil asesmen. Kita bikin kategori dengan paham utuh atau paham sebagian dan tidak paham. Nah, kemudian nanti kita lihat pengelompokannya itu, kita kelompokkan nih, kalau misalnya ada siswa yang paham, tidak paham dengan yang paham utuh. Paham utuh bisa anak-anak akan mandiri dalam mengerjakan pembelajarannya. Kemudian paham sebagian berarti masih membutuhkan pendampingan atau penguatan dalam pemahamannya. Kemudian anak yang tidak paham, nah ini kita duduk di situ, kemudian kita dampingi dalam proses pembelajarannya. Seperti itu. Nah, ini contoh asesmen diagnostik kognitif. Nah, dari yang saya sampaikan, saya stop screen dulu ya. Ada yang ditanyakan? Barangkali Ibu Dimas sudah kembali. Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih ya. Selanjutnya kita beranjak kepada tantangan berikutnya, yaitu kita bermasuk ke kolaborasi. Tantangan teman-teman adalah rancang persiapan dan tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik pada satu tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi saya akan bagi menjadi 3 kelompok dan ini masing-masing silahkan diskusi di kelompok kecilnya selama 10 menit. Nanti tentukan 1 orang untuk presentasi dan kita akan saling memberikan masukan kepada kelompok yang lain. Tantangannya adalah merancang persiapan dan tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik pada satu tujuan pembelajaran. Bisa dipahami tugasnya? Nah, kalau sudah silahkan ke kelompok kecilnya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Siap, waktunya sudah habis. Silahkan dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusinya. Dan kelompok 2 dan 3 memperhatikan. Nah, terima kasih. Setelah mempresentasikan, silakan pertanyaan. Kita lanjutkan pada aktivitas berikutnya. Kita sudah melaksanakan aktivitas itu, saya ingin merefleksi. Jadi sebetulnya yang ibu-ibu pahami, ilmu baru apa yang ibu dapatkan dari sesi kita tentang asesmen diagnostik? Silahkan mungkin Bu Rizka yang bisa menyampaikan. Jadi sudah
sudah tergambar mendapatkan jelas ilmu apa bahwa saja dari assessment sesi diagnostik itu ada diagnostik dua, ini, yaitu assessment untuk menilai diagnostik. kognitif dan non kognitifnya. Nah, yang saya baru ketahui itu hal baru yang saya ketahui tentang non kognitif. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana perasaan siswa ketika akan belajar di kelas. Karena benar yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi bahwa ketika anak merasa tidak perasaannya kurang nyaman pada saat itu, maka dalam proses penyerapan pembelajarannya pun akan kurang optimal gitu. Jadi sebaiknya tadi benar yang kata Ibu, terima kasih sekali atas penjelasannya. Jadi menambah wawasan saya, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita melaksanakan asesmen diagnostik dengan mengetahui atau mencari tahu bagaimana perasaan peserta didik pada saat itu gitu. Pada anak yang sedang sedih mungkin bisa kita dampingi dulu, kita ajak bicara, seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka yang sudah menyampaikan pandangannya, gitu ya. Nah, saya ada kuis nih, kuis terakhir sebelum kita tutup. Pertanyaannya adalah, silakan teman-teman jawab di ruang chat kita. Pertanyaannya adalah, asesmen diagnostik benar atau salah ya? Tulis dengan benar atau salah. Asesmen diagnostik dilaksanakan di akhir pembelajaran, benar atau salah? Yang kedua, asesmen diagnostik terdiri dari asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Yang ketiga, pertanyaan terakhir, menanyakan latar belakang orang tua atau keadaan orang tua itu adalah pertanyaan asesmen kognitif. Benar atau salah? Ya, saya lihat semua jawabannya benar. Kita bahas asesmen kognitif itu dilaksanakan di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen kognitif memang terdiri dari asesmen diagnostik terdiri dari asesmen kognitif dan non kognitif. Dan yang ketiga, asesmen menanyakan latar belakang itu adalah asesmen non kognitif. Terima kasih atas pembelajaran dan kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak pengalaman baru. Kemudian selanjutnya saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya berikan kepada pemateri berikutnya yaitu Ibu Imas. Kepada Ibu Imas saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Maharani. Sekarang beranjak pada sesi berikutnya yaitu tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Baik, akan saya screen share. Sebentar. Ya. Share. Oke. Ya. Oke. Ibu Bapak masih ingat yang materi sebelumnya yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Iya, apa saja profil pelajar Pancasila? Gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Ya, semua ada berapa? 6 profil pemuda Pancasila. Baik ya. Sekarang kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Ya. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, ya, yang kompetensi dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, melalui profil pelajar Pancasila ini, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur, ya, sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan tentunya, dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum tersebut. Jadi, untuk mencapai capaian pembelajaran, ya, demi
menuju pada profil pelajar Pancasila, maka kita harus membuat alur tujuan pembelajaran. Ya, mungkin pada modul ini memang terkandung 4 pembahasan mengenai konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran itu sendiri, bagaimana prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Oke, saat ini kita akan bahas satu subtema terlebih dahulu, yaitu mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Ya, dalam mencapai capaian pembelajaran, maka harus disusun alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, nah, beberapa pathway ya menuju capaian pembelajaran itu sendiri itu sudah disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh sekolah. Jadi disusun dalam beberapa fase ya. Jadi sekarang kita akan mengenal fase-fase ya, di mana di dalam ruang lingkup sekolah dasar di sana ada 3 fase ya. Kemudian sekolah menengah dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ya. Jadi fase sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Ada fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, dan fase D kelas 1 sampai 3 SMP. Kemudian fase E kelas 1 SMA dan fase D kelas 2 dan 3 SMA. Oke, ini alur pembelajaran itu merupakan sebuah rangkaian tujuan ya, rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal fase hingga akhir suatu fase. Jadi alur ini disusun secara linear ya, linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari demi hari ya. Adapun langkah besar yang kedua yaitu tentang pengembangan modul ajar ya. Di mana modul ajar ini sama hampir mirip seperti RPP ya, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran ya. Ada lembar aktivitas siswa, asesmen ya, di mana asesmen itu untuk tadi ya mengecek ya apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh siswa ya. Dan perangkat ajar ini diharapkan membantu guru untuk mengajar ya, dalam mengajar menggunakan metode yang harus bersifat terdiferensial ya. Nah, baik teman-teman semua ya, ibu dan bapak yang hebat, dari pembelajaran sebelumnya coba apa yang menjadi pengertian dari capaian pembelajaran? Ada yang tahu? Iya, betul ya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan alur pembelajaran? Urutan. Iya, betul ya. Oke. Kemudian apa tujuan pembelajaran itu sendiri? Pengertian dari tujuan pembelajaran. Iya, oke. Harus kita Kompetensi yang ingin dikejar dalam pembelajaran. Ya, betul ya. Jadi kompetensi yang ingin dikejar dalam suatu rangkaian pembelajaran. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran ini, ya kita memiliki konsep ya, konsep yang menjadi tolak ukur gitu ya, yang menjadi standarisasi bagaimana tujuan pembelajaran itu, alur tujuan pembelajaran itu dibuat ya. Nah, sebagaimana tadi kita ketahui bahwa capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase ya. Jadi capaian pembelajaran terdiri dari berapa tadi? 6
fase ya atau 6 tahapan meliputi seluruh jenjang ya dari pendidikan dasar sampai SD sampai SMA. Ya, fase tersebut tadi sudah kita bahas sedikit ya. Nah, adapun alur pembelajaran itu adalah alat ya, rangkaian ya, alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran, rangkai. Jadi apa yang Ibu gambarkan ketika mendengarkan rangkaian? Ya, terbayang seperti kereta api ya, kereta api yang saling berkaitan. Ya, saling berkaitan ya. Jadi tidak boleh ada yang putus, tidak boleh ada yang tertinggal seperti itu. Jadi rangkaiannya harus berkesinambungan. Jadi rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis ya. Jadi tertata gitu ya, tertata, rapi, sistematis dan logis di dalam fase ya, secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal fase hingga akhir suatu fase. Nah, alur ini ya disusun secara linear ya, itu tadi ya seperti kereta api gitu ya, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari menurut untuk mengukur capaian pembelajaran itu sendiri. Ya. Baik, nah di dalam alat pembelajaran ya disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi alur pembelajaran itu disusun untuk menjadi rangkaian ya sebuah tujuan dari pembelajaran itu sendiri hingga hingga akhir fase, dari awal fase hingga akhir fase ya. Alur ini menjadi panduan untuk guru dan siswa untuk mencapai ya capaian pembelajaran di akhir fase ya. Jadi alur misalkan kalau sekarang mungkin kompetensi 1.1, 1.2, 1.3, kemudian selanjutnya 2.1, 2.2 lah, itu seperti itu ya alurnya. Jadi tujuan pembelajaran disusun secara kronologis ya, berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu ya, dari fase 1 ke fase 2, kemudian ke fase 3 dan selanjutnya. Nah, catatan penting di sini adalah bahwa dalam menyusun alur pembelajaran ya, alur tujuan pembelajaran, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi berhak dengan mempertimbangkan kompetensi siswa ya, kondisi siswa ya. Jadi pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Namun guru berhak untuk menyusun alurnya seperti itu ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini sebagai gambaran dari konsep alur tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Jadi di sini ada kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, kemudian kontennya apa ya, konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, dan ada komponen yang terakhir adalah variasi. Ya, variasi di sini bagaimana keterampilan berpikir ya siswa yang terus digali dan perlu selanjutnya dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, pada akhirnya terus kita rangkai menjadi akhir capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang ingin diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase seperti itu ya. Nah, di sini mungkin kami berikan contoh dari alur tujuan pembelajaran ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu semua ya, dipersilahkan untuk membagi kelompok masing-masing ya, mendiskusikan bagaimana cara ya membuat alur tujuan dari sebuah pembelajaran ya. Silahkan dibagi kelompoknya. Iya. Oke.
Ya, saya kasih waktu selama 15 menit untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Nanti silahkan setiap kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Baik, iya. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok A bisa mempresentasikan diskusinya. Oke. Ya, silahkan kelompok B bisa menanggapi. Nah, baik, Ibu dan Bapak, ya, alhamdulillah, ya, kita insya Allah, ya, dengan mengetahui, ya, bagaimana konsep alur tujuan pembelajaran itu disusun, mudah-mudahan ke depan Ibu dan Bapak bisa membuat, ya, merencanakan, ya, dengan sebaik mungkin alur tujuan pembelajaran yang pada akhirnya bisa mencapai suatu capaian pembelajaran dengan maksimal seperti yang kita harapkan bersama-sama. Ya, baik, Ibu dan Bapak, saya akan memberi satu penutup, ya. Kira-kira, ya, setelah mendapatkan materi ini, ya, perubahan apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan, ya, di sekolah Ibu dan Bapak? Ya. Silahkan ditulis di kertas masing-masing, nanti mungkin bisa dikumpulkan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa melahirkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita masing-masing sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan hari ini dari mulai instruktur 1 sampai instruktur keempat tentang apa itu profil pelajar Pancasila, kemudian dari alur tujuan profil pelajar Pancasila itu sendiri, kemudian asesmen sudah kita bahas. Semoga menjadi sebuah ilmu baru dan